Kita tahu Sakius bagaimana kehidupannya. Dia adalah seorang pemungut cukai. Ya, dia punya segala hal yang dia punya. Dia adalah orang yang kaya pada saat itu. Dikatakan bahwa uangnya berlimpah-limpah. Tetapi tahukah saudaraku bahwa Sakius tidak menggunakan uangnya untuk memakai orang-orang. Ya, bisa saja Sakius bisa berkata kepada orang-orang pada saat itu untuk membuat sebuah tangga. Karena dia ingin melihat siapa itu Yesus. Sakius bisa menggunakan badan daripada orang-orang itu. Dan setelah itu Sakius bisa bayar. Tetapi Sakius tidak melakukan itu. Sakius ingin menjumpai Yesus secara pribadi. Sekalipun dengan keterbatasan tubuhnya yang pendek. Tetapi dia punya inisiatif yang begitu luar biasa. Dan kita tahu cerita di Alkitab dikatakan bahwa Sakius lari ke atas pohon untuk melihat Yesus melintas di jalan itu. Saudaraku, secara manusia kalau kita melihat, tadi saya katakan bahwa Sakius punya segala-galanya. Dia punya uang, dia bisa memakai orang, dia bisa menggunakan tubuh orang untuk dia panjat tubuh itu, lalu kemudian dia bayar orang itu. Atau mungkin dia bisa menyuruh orang untuk membuat tangga supaya dia bisa melihat siapa itu Yesus. Tetapi Sakius dengan hati yang tulus, dia mau datang menjumpai dengan Yesus. Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa bukan hal soal materi yang kita punya, bukan hal soal keuangan yang kita punya atau orang hebat di belakang kita, tetapi hati yang tulus, hati yang rendah mau datang berjumpa dengan Yesus. Dan tahukah saudaraku apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Sakius melihat Yesus melintas di jalan itu, sesaat itu juga Yesus berhenti dan dia berkata, "Sakius, turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumah kamu." Dan kita tahu jalan cerita selanjutnya adalah apa? Terjadi kebangunan rohani di sana. Sakius berubah, Sakius bertobat, dan Sakius mengembalikan apa yang dia pernah peras kepada orang-orang pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpailah Yesus secara pribadi dengan niat hati yang tulus. Karena saya percaya di situ akan terjadi revival, akan terjadi perubahan, akan terjadi kebangunan rohani. Milikilah hati yang tulus seperti Sakius. Dia datang kepada Yesus dengan apa adanya, dengan segala keterbatasan dia. Dan Yesus bukan melihat apa yang dia punya. Yesus tidak pernah melihat apa yang Sakius punya. Tetapi Yesus melihat hati yang tulus, di mana Sakius ingin memberikan hatinya kepada Yesus. Dan revival, kebangunan rohani terjadi. Karena saya percaya Tuhan melihat hati kita. Dan ketika Tuhan melihat hati kita, maka ada perubahan, ada revival, ada kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Saya berdoa, biarlah dimanapun saudara berada, ayo kita terus cari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan inisiatif kita, bukan dengan apa yang kita punya, tetapi dengan hati yang tulus kita mau datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti melakukan sebuah perubahan, Tuhan pasti melakukan sebuah pergerakan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.